Saudara dipersilakan. For those who've heard me speak before, you'll notice I'm looking a little different today. Yang pernah ketemu saya atau dengarkan saya sebelumnya pasti menyadari kalau saya penampilannya sedikit berbeda hari ini. Got a bit of a beard happening here. Ada sedikit jenggot yang berubah. And as a result, I've had some cases of mistaken identity recently. Karena perubahan ini saya beberapa kali disangka orang lain. Someone thought I was Richard Branson. Ada yang pernah mengira saya Richard Branson. Kalau sudah tahu siapa Richard Branson. Someone else thought I was George Clooney. Oh wow, ada yang berpikir bahwa saya George Clooney. I'll take that one. Saya terima aja. In December, it was, hey Santa, hey Santa. Kalau Desember ya, saya dikira Santa. So everyone has an opinion. Ya, semua punya pendapat sendiri-sendiri tentang penampilan saya. Your opinion is important to me. Tentunya pendapat saudara tentang penampilan saya penting juga. But my wife Nicole really likes my beard. Tapi sebenarnya sungguh-sungguh istri saya ini suka banget sama So penampilan. your opinion is less relevant to me. Jadi pendapat saudara jadi terpaksa ya kalah dibandingkan istri saya. Anyway, enough about me. Let's talk about you. Ya cukup tentang diri saya. Sekarang mari kita bicara tentang saudara. In our time together today, I want to talk about your life. Ya di dalam waktu yang kita punya, kita bicara tentang hidup saudara. Life is an amazing gift. Hidup adalah sebuah anugerah karunia. Sometimes exciting, sometimes scary. Kadang-kala mengasihkan, kadang-kala juga menakutkan. If your life was a movie, I wonder what genre or type of movie yours is right now. Seandainya hidup saudara itu film, saya bertanya-tanya sebenarnya jenis genre film apa? Is it an adventure? Apakah kisah pertualangan, A romance? sebuah kisah cinta, A comedy? sebuah komedikah, A horror film? atau film horor, Or maybe an epic adventure? atau sebuah petualangan yang dahsyat? You know, life is short and it goes very quickly. Hidup itu begitu singkat ya dan berlalu begitu cepat. Moses in Psalms 90 reflects on the shortness of life. Dan Musa di dalam dicatat di Mazmur 90 merefleksikan dirinya dengan singkatnya hidup itu. And Moses says, our days might come to 70 or maybe 80 if our strength endures, but they quickly pass and we fly away. Dalam terjemahan bebas bahasa Inggris kalau saya terjemahkan, karena hari-hari kita itu 70 tahun atau 80 kalau kita kuat, tetapi itu berlangsung begitu cepat atau terbang lewat begitu cepat. It's interesting, in Indonesia, the average male is living till 70 years of age. Yang menarik sekali kalau hidup rata-rata orang Indonesia itu laki-laki 70 tahun katanya. The average female is living till 73. Sementara perempuan 73 tahun di Indonesia. In Australia, it's a little bit higher, 80 and 84. Kalau di Australia sedikit lebih panjang, rata-rata 80 dan 84 tahun buat orang Australia. But in light of how quick life goes, look what Moses says. Dan kalau saudara perhatikan apa yang Musa tadi katakan, Mazmur 90 tadi. Teach us to number our days. Kalau boleh ayatnya ditampilkan, dikatakan Musa berkata, ajarilah kami untuk menghitung hari-hari kami. Teach us to number or count our days so that we may gain a heart of wisdom or live life with wisdom. Dikatakan ajar kami untuk menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang penuh dengan hikmat. And so your life is a gift, but it goes quickly and you want to think about your life. Jadi karena hidup saudara adalah sebuah hadiah dan berlalu begitu cepatnya, saudara perlu mempertimbangkan cara saudara hidup. Let's imagine you live to the age of 80 and we could view your life through the prism of one day, one 24-hour day, beginning in the morning. Dan misalnya kalau kita ibaratkan hidup kita ini, seluruh hidup kita ini ibaratnya satu hari, dan kita bisa melihat seluruh perjalanan hidup kita ini ibarat perjalanan satu hari. If you're 15 years of age today, then it's 9:22 in the morning. It's time to get up and get going. Kalau ibaratnya satu hari, kalau sudah hari ini berusia 15 tahun, maka sudah seperti berada di jam 9:22 pagi hari, di mana saudara harus bangun dan memulai aktivitas hari saudara. If you're 20 years of age today, then it's 10:30 in the morning and the day is well underway. Jadi, tapi kalau saudara usia 20 tahun, berarti saudara kira-kira ada di jam 10:30, artinya
artinya hari itu sudah mulai berjalan. If you're 30 today, then it's 12:45 a.m. Sementara kalau saudara berusia 30 tahun, artinya saudara sudah berada di jam 12.30 siang hari. If you're 40, it's 3 in the afternoon. Tetapi kalau saudara berusia 40 tahun, berarti saudara sudah tiba di jam 3 sore. Some of you can see where this is going. Ada yang mulai bisa menyadari kemana nih arahnya nih. If you're 50, it's 5:15 and the sun is about to set. Kalau saudara berusia 50 tahun, maka saudara sudah berada di jam 5.15 di mana matahari sebentar lagi terbenam. Of course, in Australia, we have daylight saving time, so you get an extra hour before the sun goes down. Tentunya kalau di Australia saudara masuk musim panas ada namanya daylight saving, di mana jamnya berpindah atau tambah 1 jam karena hari lebih panjang. If you're 60, it's 7:30 p.m. and the evening is beginning. Kalau berusia 60 tahun berarti saudara sudah masuk jam 7.30 malam, di mana malam hari sudah dimulai. If you're 70, it's 9:45. It's starting to get a little late. Kalau berusia 70 tahun berarti saudara sudah mulai ada di jam 9.45, di mana hari sudah malam. If you're 80, it's midnight. Ya, kalau usia 80, ya udah tengah malam, hampir lewat harinya. And if you're over 80, you're into extra time. Kalau usia di atas 80, saudara sudah ada di perpanjangan waktu nih. Now, hopefully that wasn't too depressing for you. Semoga gambaran ini tidak membuat saudara merasa tertekan. But you can see what Moses says, life is going quickly. Count your days. Dan saudara bisa melihat apa yang Musa maksudkan di sini. Hidup berlalu begitu cepatnya, hitunglah hari-hari saudara. Another way to look at your life is through that of a journey. Dan cara lain untuk melihat hidup itu seperti sebuah perjalanan. And a journey has many stages. Dan sebuah perjalanan itu punya tahapan-tahapan atau fase yang berbeda. And today we're going to talk about the spiritual journey. Ya, hari ini kita mau bicara tentang perjalanan rohani saudara. And when you're on a journey, it helps to have a map. Ya, kalau saudara dalam sebuah perjalanan tentunya akan menolong atau membantu kalau saudara punya peta. And it helps to have a guide, someone who understands the terrain. Atau juga mendapatkan pemandu, guide yang bisa menolong kita untuk mengerti perjalanan yang akan kita lalui. And so this morning in our time together, I'm going to present a bit of a map for you of the spiritual journey. Jadi hari ini dalam waktu yang kita punya ini, saya ingin coba memperkenalkan sebuah peta yang sudah bisa pakai dalam perjalanan rohani saudara. Every one of our journeys is different, but there are some common experiences that we often go through that we're going to talk about today. Perjalanan kita selalu berbeda-beda, tapi ada hal-hal yang mirip yang setiap kita lewati dan alami di dalam perjalanan iman So rohani kita. I'm here today as your guide to talk to you about your spiritual journey. Jadi saya mau di sini berlaku sebagai pemandu, sedikit pemandu menolong saudara untuk memahami perjalanan iman rohani saudara. The first stage of the spiritual journey we're going to call awareness. Fase atau jenjang pertama daripada perjalanan kita yang saya sebut sebagai jenjang kesadaran. This is where we become aware that there is a God. Di mana fase ini kita menjadi sadar tentang adanya Tuhan. For some people this happens when they're young, as a child. Buat beberapa orang ini terjadi di masa kecil mereka, waktu mereka muda sekali. For other people this may happen later in life. Buat beberapa yang lain terjadi di usia dewasa mereka. For some people this is a specific moment in time that they'll never forget. Dan buat orang tertentu ini adalah masa yang sangat khusus di mana mereka tidak akan pernah lupa kejadian itu. For other people this awareness is a gradual experience of waking up where they're not sure exactly when it happened, but they believe in God. Sementara buat yang lain, ya ini mungkin sesuatu yang terjadi perlahan-lahan, di mana mereka nggak tahu persis kapan waktunya mereka menjadi sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. For some, this awareness comes from a sense of wonder. Dan ada yang mengalami kesadaran ini dalam wujud ketakjuban mereka. Maybe an answered prayer. Atau doa yang terjawab. Something miraculous that happens that causes us to believe in God. Atau sesuatu yang secara mujizat terjadi menyebabkan mereka kemudian percaya kepada Tuhan. In the Old Testament, there's a story of a man named Jacob. Di
Di Perjanjian Lama ada kisah tentang seorang pria yang bernama Yakub. And he's in a desert place, Dia ada di padang gurun, very dry. sangat And kering, he goes to sleep. dan dia tertidur. And while he's sleeping, he has this amazing dream. Sementara dia tertidur, dia mendapatkan mimpi. And when he wakes up, Dan pada waktu dia bangun, he says, God was in this place, but I was not aware of it. dia kemudian berkata bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Tapi tadinya aku tidak sadar akan keberadaan He dia. woke up to the presence of God. Dia menjadi sadar atau dia bangun untuk menyadari kehadiran Tuhan. You know, the truth is, we do not lack God's presence. Sebenarnya kebenarannya adalah kita tidak kekurangan kehadiran Tuhan dalam God hidup is kita. everywhere at all times. Karena dia senantiasa ada. We don't lack the presence of God. Sebenarnya kita tidak kekurangan kehadiran Tuhan dalam What hidup we kita. need is awareness. Tapi yang kita butuhkan adalah kesadaran kita akan keberadaan Like dia. Jacob to wake up and say, God is here. Sama seperti Yakub yang tiba-tiba bangun dan sadar kalau Tuhan ada di sini. So this is where our spiritual journey begins, waking up to the reality of God. Ini adalah jenjang di mana kita kemudian perjalanan rohani kita bermula, di mana kita bangun dan sadar akan kehadiran Tuhan dalam What hidup. about you? When did you become first aware of God? Nah, bagaimana dengan saudara? Kapan pertama kalinya saudara mulai sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidup Or saudara? maybe you're here today and you're wondering, is there a God? Atau saudara mungkin masih ada di sini dan kemudian masih bertanya-tanya, adakah betul Tuhan itu? This is where our spiritual journey starts. Di jenjang inilah di mana saudara memulai perjalanan iman saudara. The next stage in our map is a stage called growth. Jenjang berikutnya di dalam peta kita adalah masa atau fase di mana kita sebutin sebagai fase pertumbuhan. We're now aware of God, Di mana kita sudah sadar akan adanya Tuhan. and now we begin to grow in our faith. Dan sekarang kita mulai belajar untuk bertumbuh dalam iman We kita. start to want to know God more and become like God and do His will in our lives. Kita ingin tahu dan kenal Tuhan lebih dalam lagi dan ingin melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Part of our growth happens in a community of other people who are also aware of God. Nah, bagian daripada pertumbuhan rohani kita ini adalah berada dalam lingkungan bersama dengan orang lain yang sama, yang sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidup And mereka. so often in this stage, we become part of a church or a small group. We've got other people on the journey with us. Dan seringkali di fase ini kita menjadi bagian dari sebuah komunitas atau sebuah gereja atau jemaat di mana kita bersekutu dengan orang-orang yang juga punya pengalaman yang sama dengan Tuhan. And then there are various practices or disciplines that can help us to grow as a follower of Jesus. Kemudian ada disiplin atau praktek-praktek yang kita lakukan yang menolong kita untuk bisa bertumbuh bersama dengan Tuhan. Things like reading the Bible and prayer. Misalnya membaca Alkitab, berdoa, These are all ways that we grow in our faith. semua hal-hal yang menolong kita untuk bertumbuh di dalam iman rohani kita. You know, I first became aware of God as a teenager. Saya pertama kali sadar akan keberadaan Tuhan pada waktu saya masih remaja. I'd gone to church and grown up in church, but I wanted to know God for myself. Saya sudah ke gereja dari kecil dan saya tumbuh besar di gereja, tapi saya ingin kenal Tuhan secara pribadi. And so I took a 3-day fast. Jadi saya waktu itu mengambil keputusan mau puasa di 3 hari. Took my Bible and a journal, a notebook, and I went off to a quiet place and I was going to meet with God. Bawa Alkitab saya, jurnal saya, buku saya mau ketemu sama Tuhan saat itu. The first day went by, God didn't show up. Hari pertama lewat, Tuhan gak nongol. Second day went by, no angels, no booming voice, nothing. Hari kedua lewat, gak ada malaikat yang nongol, gak ada suara menggema dari surga juga. Third day, I'm very hungry. Hari ketiga, lapar banget. God, where are you? Dan berkata, Tuhan, di manakah kau? I'm here. Aku di sini. I'm fasting. Aku lagi puasa nih. I want to know you. Aku mau mengenal engkau. I was a bit frustrated. Agak sedikit bikin frustasi. And in the afternoon, I was just kind of flipping through my Bible. Sore hari itu saya coba bolak-balik cari Alkitab. And I came upon the story of Samuel, 1 Samuel 3. Terus kemudian ketemu kisah Samuel di 1 Samuel 3. And there's this boy there, and God's calling him Samuel, Samuel, but it says Samuel didn't yet recognize God's voice. Si anak muda Samuel ini dicatat di situ bahwa dia mendengar suara, ada panggilan Samuel, Samuel, di mana Tuhan mengenal dia, tapi dia tak mengenali suara Tuhan. In that moment, it's like time stood still. Dan di momen seperti itu, sepertinya tiba-tiba waktu berhenti berjalan.
didn't have an angel show up, I didn't have a booming voice, but I had a flow of thoughts into my mind. Gak ada malaikat yang ngomong, gak ada suara dari surga, tapi tiba-tiba mulai ada pemikiran yang muncul di dalam diri saya. For the first time, I felt God speaking to me. Untuk pertama kalinya saya merasa kalau Tuhan ngomong sama aku. And God said to me, Mark, you're like Samuel. I'm speaking to you all the time, but you haven't yet learned to recognize my voice. Sepertinya Tuhan bilang sama saya, kamu ini seperti Samuel. Aku senantiasa ngomong atau bicara sama kamu, tapi kamu masih belum belajar mengenali suaraku. So my awareness of God began. Jadi kesadaran saya akan keberadaan Tuhan. And then my growth continued as I was part of a youth group and I was getting involved in reading my Bible. Dan pertumbuhan saya terus berjalan. Saya menjadi bagian daripada kelompok anak-anak muda. Saya baca I was also at the same time hanging around with some people who weren't the best company for me. Tapi pada waktu yang bersamaan saya juga bergaul sama orang-orang yang sebenarnya bukan orang yang paling tepat untuk saya bergaul dengannya. I had a friend named Steve and we both had bicycles. Dan saya punya seorang teman baik namanya Steve, kami dua-dua punya sepeda. And Steve was doing a bit of stealing. Dan dia memang orangnya suka nyolong. Like a lock or a light, little parts for our bikes. Dia suka nyolong barang-barang sepeda, misalnya kunci lah, lampu lah, barang-barang yang dipakai di sepeda. I didn't want to steal, but I kind of helped him. Saya nggak mau jadi pencuri, tapi ya saya bantuin teman saya ini sih. Don't look at me so spiritual this morning. Jadi saudara jangan sok rohani lihat saya kayak gitu ya. And so I go to the shop and walk down the aisleway and maybe open a package and then walk off. Jadi misalnya yang saya lakukan adalah saya masuk ke toko di gang yang ada, misalnya ada gembok sepeda, saya bukain packagingnya gitu ya. And then Steve would come by and steal it, put it in his bag. Jadi Steve yang datang belakangan tinggal ambil isinya dan kemudian masukin ke dalam tasnya misalnya. These were the days before security cameras. Ya ini hari-hari di mana dulu belum ada kamera keamanan sih. Anyway, confession time, I was doing this. Jadi ini masa pengakuan ya, aku melakukan. And then I'd come to church, love you Jesus. Kemudian ke gereja bilang Tuhan aku mengasihimu. I was also reading my Bible. Dan saya juga baca Alkitab saya. I'm a teenager, I'm growing. Ya, remaja yang masih bertumbuh ya, saudara. One morning I opened my Bible, Proverbs 29. Suatu pagi saya buka Alkitab, ada Amsal 29. And I got to verse 24. Sampai di ayat 24 waktu itu. And it says this, he who is a partner with a thief is a fool. Ayatnya bunyinya begini, dia yang bekerja sama dengan seorang pencuri adalah orang yang bodoh. My goodness. Saya tiba-tiba kayak, God had my attention. Tuhan dapatkan perhatian saya nih. I called Steve, I said, Steve, I'm out. Saya telepon Steve, udah aku nggak ikut lagi. I wonder what the trajectory of my life could have been if I hadn't listened to God's word that day. Saya cuma berpikir hidup saya akhirnya akan ada di mana ya kalau hari itu saya tidak dengerin teguran Tuhan. And so I wonder how your growth is going and what's contributing to it. Dan saya bertanya-tanya bagaimana pertumbuhan rohani saudara dan apa yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan rohani saudara. The third stage we're going to call contribution. Karena jenjang berikutnya kita Where sebut we- sebagai jenjang kontribusi. Begin to discover that we've got talents and gifts and interests, and through serving we continue to grow in our journey. Nah di masa ini kita temukan bahwa kita ini diberi karunia, diberi kemampuan yang datang daripada Tuhan untuk melayani, dan melalui melayanilah kita kemudian terus bertumbuh dalam perjalanan A iman lot kita. of your spiritual growth won't just happen through sitting in church or even reading your Bible, but as you begin to serve, it's amazing how growth happens. Banyak pertumbuhan rohani saudara akan terjadi bukan hanya melalui saudara duduk datang diam di gereja, tapi melalui apa yang saudara kontribusikan dalam melayani. Now, I wish I could tell you that that's the whole journey right there. Seandainya saya bisa simpulkan bahwa tadi 3 fase itu adalah Become sebelum, aware. ini mundur dulu kebanyakan. Mundur. Become aware of God, Ya, grow, 3 tadi. and contribute. 3. Di atasnya satu halaman lagi. But there's something Nah. called the wall. Dan seandainya cuma 3 ini saja adalah seluruh perjalanan rohani kita. Tapi tadi sudah dikasih bocoran, ada The yang wall. sesuatu yang disebut sebagai tembok. The wall. This is a time where our faith is suddenly not quite working the same. Ini adalah fase di mana iman kita tidak sepenuhnya berjalan seperti yang kita harapkan.
Usually the wall happens through a crisis or a challenge or a moment when we wonder, God, where are you? Tembok ini adalah masa di mana kita punya tantangan mengalami sesuatu yang membuat kita bertanya-tanya akan keberadaan Tuhan. Suddenly we've got questions and doubts and uncertainty about God and our faith. Kita punya pertanyaan dan ketidakpastian akan Tuhan. Around that time when I was 16, my sister had married and left home, so I was at home by myself. Dan waktu saya umur 16 tahun itu, kakak saya sudah menikah dan sudah meninggalkan rumah, jadi saya sendirian di rumah. I always wanted a brother, and there was a 20-year-old who was studying in Bible college, and he came to board with us in our home. Dan saya selalu pengen punya saudara laki-laki, dan ada seorang kakak rohani yang lebih tua, berusia 20 tahun, dan dia sekolah Alkitab, dan dia tinggal di rumah kami dengan kami. It was like an older brother, a good friend of mine. Seperti sahabat karib, seperti abang yang lebih tua bagi saya. Well, one summer we went on holidays. Suatu musim panas kami sedang berlibur. Robert couldn't come because he was working. Namanya Robert, dan dia nggak bisa ikut, dan dia sedang karena dia masih sedang I bekerja. still remember the moment when we came home from holidays. My dad was at the front door turning the key to the front door. Dan saya masih ingat hari itu kami pulang dari liburan dan ayah saya sedang membuka pintu depan. And the phone was ringing. Dan pada waktu dia buka, saya ingat betul masa-masa itu waktu dia buka pintu dan telepon betul And dari my dad went in and answered the phone. ayah saya angkat telepon. We all came in. Kami semua masuk. It was Robert's best friend, Sahabat karibnya Robert and Robert had tragically drowned in a river that day. yang memberitahukan bahwa Robert tenggelam secara tragis di sungai hari itu. I was devastated. Saya itu Sitting in his funeral going, 20 years of age. duduk di pemakamannya dan bertanya, God, 20 tahun, what is going on? Tuhan apa yang terjadi? I was at the wall. Saya berada di tembok I had lots of questions and no answer. karena saya punya banyak pertanyaan dan tidak punya jawaban. Through my journey, I've been at the wall many times. Dalam perjalanan rohani saya sudah berulang kali saya ada di tembok. Many years later, when I was married and our kids are all grown up, teenagers, Beberapa tahun kemudian setelah saya menikah, anak-anak saya sudah mulai remaja. one New Year's morning, I got a phone call and had to go down to where our kids were. Suatu subuh tahun baru, saya harus pergi ke satu tempat di mana anak saya berada. They'd been up all night and decided to go to the beach to see the sunrise. Mereka yang sedang berpesta tahun baru dan mereka mengambil keputusan hari itu, di hari pertama tahun baru itu mereka ingin lihat matahari terbit di My matahari. oldest son was driving, his brother was in the front seat, sister in the back, and two friends. Anak laki-laki saya berdua yang nyetir, adiknya duduk di samping, adik perempuannya di belakang, dan ada dua teman baik mereka yang di dalam satu My rumah. oldest son hadn't been drinking, but he fell asleep at the wheel Anak saya yang paling tua ini tidak minum, tapi dia tertidur sedang menyetir and crashed into another car. kemudian tabrakan terjadi. It's a miracle anyone survived. Sebenarnya mujizat kalau mereka itu sebenarnya selamat. When we got there, it was like a bomb scene. Karena waktu saya tiba di situ, itu tempatnya seperti tempat habis ledakan besar. Police and ambulance. Polisi, ambulans. Later that New Year's Day, Nicole and I went to bed, and all three of our children were in the emergency ward of the hospital. Di hari pertama tahun yang baru itu, saya dan istri saya pulang ke rumah, sementara ketiga anak kami ada di UGD masih terbaring sekarang. Where are you? What is going? Dan hari itu saya bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Apa yang terjadi? Have you ever been at the wall? Pernah saudara ada di tembok seperti itu? Ever had a crisis, a challenge, wondered where God was? Pernah mengalami krisis dan tantangan di mana saudara bertanya-tanya di manakah Tuhan ada sesungguhnya? If you have, you are not alone. Kalau saudara pernah mengalami atau sedang mengalami, ketahuilah saudara tidak sendirian. In fact, the Bible is full of stories of people who spent time at the wall. Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang menghabiskan waktu hidup mereka Abraham ada di tembok. and Sarah, where's that child you promised? Abraham dan Sarah bertanya, Tuhan di mana anak yang kamu janjikan itu? Daniel in a lion's den. Daniel yang berada di Goa Singa. Jesus on a cross, my God, why have you forsaken me? Yesus pada saat di atas kayu salib bertanya pada Bapaknya, Bapa, di manakah engkau? Mengapa engkau meninggalkan aku? Time at the wall is often a part of everyone's spiritual journey.
berada dan waktu berada di tembok adalah bagian daripada perjalanan In iman fact, setiap kita. they can become defining moments in our life. Bahkan masa ada di tembok ini bisa menjadi waktu-waktu yang menentukan. It was at Robert's funeral as a 16-year-old who was living an up and down life where I recommitted my life to Jesus. Di pemakaman Robert lah, seorang anak muda yang hidupnya naik turun, menyerahkan kembali hidupnya kepada Tuhan. One day I hope to see Robert again and I'll say, Robert, you only lived 20 short years, but you impacted my life. Suatu hari saya akan ketemu dengan Robert kembali dan saya berkata, kau hidup singkat, cuma 20 tahun. Tapi hidupmu yang singkat itu mempengaruhi seluruh hidup saya. They read from his journal at his funeral, and the very next morning I started a journal and I recommitted my life to Christ. Mereka membaca jurnalnya Robert di pemakamannya dan persis hari selanjutnya saya memulai tulisan jurnal saya di mana saya menyerahkan hidup saya kembali pada Tuhan. What do we do at the wall? Apa yang kita lakukan pada saat kita berada di tembok? Three options. Ada 3 pilihan. One, you can defect or bail on your faith. Yang pertama, saudara bisa defect atau rusak, saudara mundur dari iman saudara. And some people, when crisis comes, they deconstruct, some even deconvert, and they give up on the whole Christian journey. Ada orang-orang yang ada dalam keadaan tantangan seperti itu, mereka kemudian mundur dan mereka menyerah dalam iman mereka. So some people deny there even is a wall. Yang kedua, ada yang menyangkali kalau mereka sedang berada di tembok. They don't want to talk about the pain and the suffering and the questions. Mereka tidak mau bicara soal rasa sakit, kesengsaraan, dan keraguan pertanyaan yang mereka punya. They just want to keep saying God is good all the time, God is good, #blessed. Mereka menyangkalinya dengan berkata, ya Tuhan kita baik, Tuhan itu baik, #diberkati. And they end up with a shallow faith. Akibatnya mereka hanya punya iman yang cetek saja, That's superficial and not very deep. yang hanya ada di permukaan saja karena tidak mendalam. Or the third option is we can deepen our faith at the wall. Nah, pilihan yang ketiga adalah saudara memperdalam iman saudara pada saat saudara berada di tembok. And move to this next stage called surrender. Dan saudara bisa masuk ke dalam jenjang atau fase berikutnya yang disebut sebagai fase This is a penyerahan. much deeper level of faith than the beginning where we first became aware of God. Ini adalah jenjang yang lebih dalam dibandingkan jenjang pertama di mana saudara baru mulai sadar akan A keberadaan Tuhan. fresh surrender and trust in God. Ada penyerahan yang segar, penyerahan yang baru dan semakin dalam percaya kepada Tuhan. It's the 3 Hebrew children facing the fire. Seperti ibaratnya ketiga anak Yahudi yang sedang diperhadapkan dengan dapur perapian ya Alkitab. And they say God will deliver us from the fire. He's able to deliver us from the fire. But even if not, we're still going to trust Him. Di mana mereka berkata bahwa Tuhan kami sanggup dan Tuhan kami akan melepaskan kami dari dapur perapian. Tapi kalaupun seandainya tidak, kami tidak akan pernah menyerah dan tunduk menyembah pada dewamu ini. That's the depth of faith. Itu adalah kedalaman iman. And as you know, God didn't preserve them from the fire. Dan kalau saudara tahu dan ingat, Tuhan tidak meluputkan mereka dari api. They went into the fire, Mereka tetap masuk ke dalam perapian, but God was with them in the fire. tapi Tuhan masuk berada bersama dengan mereka di dalam Brought perapian. them out the other side. Dan Tuhan membawa mereka melewati I perapian. wish I was here and I could say you'll never go in the fire. Seandainya saya bisa di sini meyakinkan saudara, yang khawatir saudara tidak akan pernah masuk ke dalam dapur But perapian. often we do, but God is there with us and He brings us through. Kenyataannya seringkali kita harus masuk dalam perapian, tapi Tuhan selalu menyertai kita di dalam perapian dan membawa kita bisa melewati perapian. Surrender. Menyerah, berserah. Romans 8:28 says, all things work together for good to those who love God. Roma 8:28 dikatakan segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi. It doesn't say all things are good. Alkitab tidak bilang segala sesuatu baik. A car accident isn't good. Kecelakaan lalu lintas bukan sesuatu yang baik. Sickness isn't good. Sakit penyakit bukan sesuatu yang baik. A broken marriage isn't good. Pernikahan yang gagal bukan It perkara yang doesn't baik. say all things are good. Dia tidak katakan bahwa segala sesuatu baik.
It also doesn't say all things work out the way we want them to. Dan juga tidak dikatakan segala sesuatu bekerja sama untuk keinginan sesuai keinginan kita. It also doesn't say all things have a happy ending. Juga tidak dikatakan segala sesuatu berakhir dengan manis. But it does say Tapi dikatakan all things, segala sesuatu the good, the bad, yang baik dan the tidak baik, painful, the joyful, yang menyenangkan, yang menyakitkan, the bitter, the sweet, yang pahit, yang manis, all things work together for an ultimate good. semua bekerja sama untuk sebuah kebaikan yang utama. See, there's different ways to view the world. Jadi ada cara yang berbeda-beda untuk kita melihat dunia ini. Musically, some people see the world like a classical orchestra. Kalau diibaratkan musik, ada banyak orang menganggap hidup ini seperti orkestra. In classical music, the composer has already written all of the notes, and so as a musician, you're simply playing a script written for you. Di musik klasik, sang pencipta komposer sudah menuliskan lagunya atau musiknya, nadanya, semua dituliskan. Jadi musisi hanya memainkan apa yang sudah dituliskan sebelumnya. Some people see the world like that. It's called determinism. Ada yang melihat dunia dan hidup itu seperti itu, ya disebut dengan determinisme. God has already decided everything that's going to happen. We're just playing a role in a classical world. Artinya Tuhan sudah tulis itu semua, sudah tetapkan semuanya, kita hanya memainkan apa yang sudah ditetapkan di dalam sebuah kehidupan dunia yang klasik. You might have heard someone say, well, it happened, so it must have been God's will. Pasti pernah dengar orang, ya kalau itu terjadi, pasti kehendak Tuhan lah. Determinism, or someone call it fatalism. Jadi determinisme. There's another way to view the world, and musically we call this a jam session. Dan ibarat musik ada yang sebut ini sesi nge-jam. In a jam session, there's no musical score. Di sesi nge-jam nggak ada tulisan musik yang ditetapkan sebelumnya. There's no plan, there's no order, there's no structure. Bahkan nggak ada rencana, tidak ada keteraturan, tidak ada struktur mainnya. Everyone just does their own thing. Semua bebas lakukan bagiannya masing-masing musisinya. So the drummer is playing away, Pemain drum main aja, guitar, gitar main terus, piano, saxophone. saxophone, It's a lot of noise, a lot of banyak suara, activity. aktivitas, There's no plan. gak ada rencana. Some people think the world's like that. Ada yang berpikir dunia itu seperti itu. It's called existentialism. Jadi ada yang menyebutnya itu eksistensialisme. If it feels good, do it. Kalau rasanya enak, buat aja. Life has no meaning, no purpose, just make your own meaning. Hidup itu nggak punya makna, nggak punya tujuan, ya tetapkan sendiri-sendirilah. It's second view of the world. Itu adalah sudut pandang yang lain. There's a third view, and musically we use the metaphor of a jazz band. Ada metafora pandangan yang lain. Yang ketiga, yang seperti ibaratnya sebuah band jazz. In a jazz band, there's a sequence of chords. Di dalam sebuah permainan jazz band itu ada sekuensi urutan chord yang dimainkan. But over the chord progression, there's freedom and improvisation. Nah, di dalam progresi chord yang berlaku di dalam musik jazz, ada yang disebut sebagai kebebasan, kemerdekaan, dan improvisasi. One person plays something and then another person responds. Yang satu main nada tertentu dan kemudian pemain musik yang lain meresponinya. Someone else plays. Kemudian yang lain berganti. Sometimes there's discord or clash of notes. Kadang-kala ada yang disebut di dalam musik discord atau tabrakan nada. It can be a bit chaotic, but the music is going somewhere. Yang terkesan seperti agak kaotis atau kacau, tapi sesungguhnya bersama-sama musik ini sedang menuju arah yang tertentu. I believe the world is more like a jazz band. Saya pribadi menganggap dunia ini seperti ibaratnya musik We jazz. can call it providence. Ya, kita sebut ini sebagai kecukupan atau penyediaan, pemeliharaan Tuhan. Human responsibility with divine sovereignty. Di mana manusia bertanggung jawab dan juga diikuti oleh kedaulatan ilahi Tuhan bekerja. Think of Joseph. Coba saudara pikirkan Yusuf. Some wonderful dreams, Dia punya mimpi yang luar biasa, but he was betrayed by his brothers. tapi dia dikhianati oleh He abang-abang. was in a prison for 13 long years. Masuk penjara 13 tahun panjang. Talk about a wall. Kalau saudara bicara soal tembok,
one day he came out of the prison. He was promoted. Suatu hari dia keluar dari penjara, dipromosi. He met his brothers face to face. Suatu hari dia ketemu sama abang-abangnya. He said, Muka. "You meant it for evil." Ya, dia katakan ini, kalian merancangkan yang jahat. He didn't deny the war. Dia tidak menyangkali kalau dia pernah ada He di didn't tembok. excuse the abuse. Dia tidak kemudian menutupi semua penyalah atau penyelewengan yang terjadi atas hidupnya. Genesis 50 verse 20. Dan kemudian di Kejadian 15 ayat 20 You meant mencatat, it for evil, dia katakan kau merancangkan sesuatu yang jahat, but God used it for good. tapi Tuhan memakainya untuk sesuatu yang baik. That's that surrender. That's that trust to go, I don't know what's going on, Itulah penyerahan atau berserah yang terjadi di mana dia berkata, aku nggak mengerti mengapa ini terjadi, but I trust that somehow God has got something good in mind. tapi aku percaya bahwa Tuhan akan bisa mempergunakan ini semua untuk menjadi sesuatu yang baik. Amen? Amin. Amen. That brings us to the next stage, which I'm going to call paradox. Dan ini yang membawa kita masuk dalam jenjang berikutnya yang saya sebut sebagai paradoks. This is where we embrace the mystery of life. Di sini di jenjang ini kita menerima apa yang menjadi misteri yang terjadi dalam hidup kita. God is good, but life is not always fair. Tuhan itu baik, tapi hidup ini tidak selalu terjadi dengan fair. There is uncertainty. Ada ketidakpastian. On the cross, Jesus conquered sin, sickness, Satan, and death. Dan di atas kayu salib, Yesus menaklukkan dosa, sakit penyakit, kematian, sin, sickness, death, Sin, sickness, Satan, and death. dan setan. On the cross, Jesus conquered all those things. Yesus taklukkan empat-empatnya. But not yet do we see sin, sickness, Satan's activity, and death completely gone from the world. Walaupun sudah dikalahkan Yesus di atas kayu salib, belum sepenuhnya kita lihat dosa, sakit penyakit, setan, dan kematian lenyap dari kehidupan muka bumi ini. And so we live in the paradox of what has now already happened, but what is not yet completely enacted. Kita hidup di tengah-tengah paradoks akan apa yang sudah sepenuhnya dicapai oleh Tuhan diselesaikan dengan apa yang belum sepenuhnya terjadi seperti yang direncanakan. We're okay to live in the tension of the unresolved. Di mana kita hidup di tengah-tengah tekanan apa yang belum sepenuhnya selesai. One more stage is the stage of love. Satu jenjang berikutnya adalah jenjang yang This is where we Saya sebut kasih. realize that life is not about us, but about others. di mana kita menyadari bahwa hidup kita ini bukan tentang kita sendiri, tapi tentang orang lain. Funny story. Ada satu kisah yang lucu. Years ago, I was speaking at a conference in Sweden, Dan beberapa tahun yang lalu saya melayani di Swedia. and on the way home, we had a stopover in Beijing, China. Dalam perjalanan pulang kami berhenti di China, di Beijing. About a 10-hour layover. Kami punya waktu transit 10 jam. I said to my wife, let's go visit the city. Saya bilang sama istri saya, mari kita coba kunjungi kota itu. And so we arranged the driver and we went off to Tiananmen Square, Jadi kami atur ada supir jemput dan kami pergi ke lapangan to the Cina, Forbidden City, pergi ke kota terlarang, and then to the Great Wall. kemudian ke tembok Cina. I had to check the temperature, but it was about 33 and very humid. Saya lupa ngecek suhu udara dan ternyata hari itu panas banget 32 And derajat. in China, when it's very hot, people have umbrellas to hide them from the heat. Nah, di Cina kalau panas orang-orang pakai payung untuk bersembunyi di balik teriknya matahari. And so as we were touring, it was very crowded. Saudara bisa bayangkan itu padat banget di lapangan Tiananmen. You notice I'm very tall, Dan saudara mulai perhatiin saya ini tinggi banget. and most Chinese are very short. Dan pada umumnya orang Cina itu pendek. So I'm dodging all of these umbrella. Jadi saudara bisa bayangkan, saya harus menghindar dari semua payung. So eventually we went out to the Great Wall. Sampai akhirnya kemudian kami tiba di tembok Cina. It's amazing. Itu And menakjubkan. we have all these towers, Sudah ada menara-menara di antara tembok. and then the wall and steps, hundreds of steps to get up to the tower. Ada ratusan anak tangga kalau saudara mau naik ke menara di antara tembok Cina. And so my wife and I, it's hot, it's sweaty, we're tired, but time's moving. Saudara bayangkan kami buru-buru, panas, terik, tidak keringetan, capek. And so we're visiting these towers. There was one more tower further up. Setelah kami naik banyak menara, ada satu lagi yang paling tinggi itu di pojok sana. And
Nicole goes, I'm done. Istri saya bilang, Nicole bilang, I said, I'm going now. saya bilang, saya mau naik. So, climbed up, and when I got to the top, Dan saya naik sampai di atas, instead of taking a photo, I thought I'll take a video from the top tower. dan bukannya saya ambil foto, saya pikir saya sebaiknya ambil video karena pemandangannya bagus banget. So I did that. Jadi saya lakukan itu. Time was moving, we ran down, got in our car, Karena waktunya singkat, saya buru-buru turun dan kami naik di mobil, started heading for the airport. mulai buru-buru mau balik ke airport. Nicole showed me a few of her photos, Dan Niko kasih lihat ya foto-foto yang diambil. and I said, yeah, they're okay. Saya bilang, oh oke, mau bayar lah. And then I said, I got a video. Dia bilang, saya punya video. Now, I just need to let you know I'm pretty good with the iPhone. Mau kasih tahu saya ini lumayan canggih kalau pakai HP iPhone. In fact, a few years earlier, we'd had a 7 churches tour in Turkey, Karena beberapa tahun sebelumnya kami pernah mengunjungi 7 jemaat yang di surat Wahyu di Turki. and in Cappadocia, we went hot air ballooning. Dan waktu kami ada di Kapadokia, kami naik balon udara. And we got up before sunrise, there was dozens of balloons, and we went way up in the sky. Itu sebelum matahari terbit, kami semua naik terbang dengan balon udara. With my iPhone 6, I took a panorama, Dan dengan HP iPhone 6 saya ambil foto panorama. and I sent it into a magazine, and I got second prize. Saya kirim ke majalah dan juara 2, saudara. Ya. You want to see it? Kalau mau lihat fotonya itu kan? Here's my photo. Here's my photo. Ini foto yang benar. Amazing, huh? Lumayan kan? Come on. Ayo. Amazing. Ya. Bagus kan? I took that photo. Aku yang ambil foto ini. So, my humble opinion, I'm very good with the iPhone. Jadi dengan segala kerendahan hati, aku lumayan lah ya pakai HP ya. So we're sitting in the car. Jadi sekarang kami ambil di mobil itu. Nicole showed me her photos, Niko tunjukin fotonya. and I went, "You gotta see my Saya video." bilang, tunggu sampai kamu lihat. You want to video see saya." my video? Mau lihat video Here saya? it is. Kalau mau lihat video saya, ini. Videonya tolong diputar. Here it comes. Let's play it. All right, it's paused. Here we go. Here we go. Here's my video. Ini video 360 derajat. Now I'm going to show you that. I'm going to show you one more time. I want you to watch the concentration and then the satisfaction at the end. Here we go. Saya mau saudara lihat, saya lanjut perhatikan konsentrasi dan kepuasan yang ada di wajah saya. Now get this. Nah, coba. I didn't realize I was in selfie mode. Sama sekali nggak sadar kalau mudanya itu selfie. I have just been to one of the wonders of the world, Bayangkan saya baru saja berada di salah satu pusat keajaiban dunia. and all I have is a video of my sunburned, unshaven, sweaty, ugly face. Satu-satunya bukti yang saya punya adalah muka yang tak bercukur, yang sudah kebakaran matahari, yang sudah capek. And I can't go back. I'm in the car. Masalahnya, saya udah di mobil dan nggak bisa balik. What's the point? Poinnya apa? We laughed. Kita ketawa, I cried. saya nangis. What's the point? Poinnya apa? When your life is over, Waktu hidup saudara sudah habis. hopefully it isn't one big selfie. Mudah-mudahan yang sudah tunjukkan bukanlah satu selfie yang besar. Turn the camera around. Sudah perlu balikan Life is about HP others. saudara. Amen. Karena hidup itu tentang orang lain.